anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di dalam bab bilangan bulat, ya. Tapi pada hari ini kita akan memasuki mengenai menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Desa kecil Omyakon di sebelah kota di Rusia merupakan wilayah terdingin yang ada di dunia. Suhu di desa tersebut saat pagi hari bisa mencapai negatif 60 derajat Celcius atau min 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu di siang hari mengalami kenaikan sebesar 4 derajat Celcius. Ya, berbeda dengan suhu malam hari kembali mengalami penurunan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu di desa kecil Omyakon pada malam hari? Nah, kita tinggal ubah ya dari kalimat cerita ini ke dalam kalimat matematikanya. Ya, ini mesti awal, ini mesti gampang banget. Berarti awalnya adalah negatif 60 ya. Berarti kita punya negatif 60, lalu kita tambahkan 4. Kenapa? Karena mengalami kenaikan. Kalau naik itu berarti ditambah. Ya, ditambah 4. Lalu kita kurangkan dengan 12, karena turun. Penurunan ya, dikurang 12. Kita kemarin udah belajar negatif 60 ditambah 4. Itu hasilnya adalah minus 56. Kenapa? Karena ingat ya konsepnya. 60 merah ditambah 4 hijau, itu pasti ada yang membuat 0. Yang membuat 0 adalah 4 merah dan 4 hijau ya, 0. Berarti sisanya kalau kita ambil 4 merah dari sini, negatif 60, sisanya adalah negatif 56. Oke, sekarang negatif 56 dikurang 12. Ya, itu hasilnya adalah negatif 68. Negatif berarti makin besar. Bukan positif ya, itu perkalian. Beda sama pengurangan. Jangan sampai jadi positif di sini ya. Jadi negatif 56, negatif 12, hasilnya adalah negatif 68. Kenapa? Karena 56 merah, 56 ditambah 12 merah gitu kan. Merah-merah gitu. Hasilnya ya pasti merah gitu, nggak mungkin hijau. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, kita menggunakan garis bilangan. Berarti kalau misalnya menyelesaikan soal cerita ini, kamu harus buat garis bilangannya. Nah, kalau saya buat garis bilangan satu-satu dari 0, itu ya, negatif 1, 1 gitu, itu pasti bukunya nggak muat. Kita bisa langsung gunakan angka-angka yang kita butuhkan saja. Contoh, ini 60 paling besar ya. Ya, kita berangkat 60, berarti kita ambil kisaran 60 aja patokannya. Berarti saya buat garis bilangan, lalu saya tulis 60. Nah, kamu tentukan skalanya. Skalanya mau berapa? Mau 1, mau 2, 3, 4 gitu, terserah kamu. Yang paling mudah aja. Kalau di sini saya menggunakan skala 2 aja. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Ya, sedang. Jadi, saya pakai skala 2, berarti kalau 60 ditambah, setelah ya ditambah 2 berarti negatif 58, lalu tambah 2 lagi negatif 56 dan seterusnya, atau dikurangin. Negatif 60 dikurang 2 berarti negatif 62, lalu seterusnya ya. Jadi kamu harus buat garis bilangan ini dulu. Nah, setelah kamu jadi garis bilangannya, baru kamu lihat di soal. Kita berangkat dari negatif 60 ya, awalnya ya. Berarti berangkat negatif 60, lalu mengalami kenaikan ditambah 4. Kalau ditambah 4 berarti kita melompat berapa kali? Melompat 2 kali ke sebelah kanan. Kenapa 2 kali? Karena ini skalanya 2, satu lompatan ya. Berarti 2, 2, berarti totalnya adalah 4. Ya, berarti kita 2 kali lompatan. 1, 2. Ya. Nah, berhentinya ternyata di negatif 56. Nah, dari ini di suhu siang hari. Ya, siang hari itu negatif 56. Lalu di malam hari mengalami penurunan sebanyak 12 derajat. Berarti kita melompat ke arah kiri. Sebanyak berapa kali? Kalau skalanya 2, 2 gini. Nah, karena kita turun 12, maka kita lompatnya 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ini nilainya adalah kita sudah melompat sebanyak 12 kali ya. Atau 12 dikurang 12 gitu ya. Tapi skalanya 2 berarti kita butuh lompatan 6 kali. Oke. Berarti negatif 56 dikurangin 12 itu hasilnya adalah menjadi 68. Negatif ya, negatif 68.
Nah, jadi suhu di desa kecil Om Yakon pada malam hari adalah negatif 68 jawabannya. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua, suhu ruangan awalnya 18 derajat Celcius, kemudian suhu tersebut saat siang hari naik 5 derajat Celcius, hingga pada malam hari, suhu tersebut turun 7 derajat Celcius. Maka suhu ruangan tersebut pada malam hari adalah, oke, kita lihat kalimat ini satu persatu, lalu kita cerna dan kita tuliskan ke dalam kalimat matematikanya. Yang pertama, kita lihat di sini awalnya adalah 18. Berarti 18 karena mengalami kenaikan kita tambah 5 dan pada malam hari mengalami penurunan kita kurang 7. 18 ditambah 5 gampang ya, kalian udah tahu. Hasilnya adalah 23. Lalu kita kurang 7. 16 derajat Celcius. Oke, cara yang kedua, kita gambar garis bilangan. Nah, garis bilangan sekarang saya menggunakan skala 1-1 nih skalanya. Ya, tapi saya langsung ambil bagian 18 dan sekitarnya. Ya. Jadi 18 kita berangkat dari 18, lalu kita tambahkan 5, berarti kita karena skalanya 1, berarti kita lompat berapa kali kalau tambah 5? 5 kali lompatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ditambah 5 kali ya. Berarti 18 ditambah 5 itu hasilnya 23. Oke. Nah, lalu di malam hari turun 7 derajat. Kalau turun berarti dikurang 7. Berarti naik ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Jadi kalau semakin besar itu ke kanan, semakin kecil ke kiri. Kalau dikurang, semakin kecil ya, ke kiri berarti lompatnya. Sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suhunya adalah 16 derajat Celcius ya. Jadi suhu ruangan pada malam hari adalah 16 derajat Celcius. Oke, contoh soal yang ketiga. Suhu di dalam sebuah ruangan pendingin adalah negatif 18 derajat Celcius. Saat listrik padam, suhu di dalam ruangan tersebut naik 2 derajat setiap 3 menit. Ya, perhatikan di sini. Ya, setiap 3 menit itu naik 2 derajat atau 2 derajat setiap 3 menit ya. Suhu di dalam ruangan tersebut setelah listrik padam selama 12 menit adalah ya berapa suhunya? Cara menjawabnya pertama kalau kamu bingung nih ya dengan kalimat yang panjang-panjang begini nih ya, kamu bisa kerjakan menggunakan satu-satu dulu ya, informasinya satu-satu dulu. Kamu tulis nih yang diketahui satu-satu dulu. Apa? Suhu awal yang pertama. Kamu ketahui kan di soal yaitu minus 18 derajat Celcius. Lalu apalagi yang kamu ketahui? Lihat, setiap 3 menit ya, 3 menit itu naiknya 2 derajat. Oke? Di soal dikasih tahu begitu ya. Lalu yang ditanya di sini adalah suhu di dalam ruangan tersebut setelah 12 menit. Berarti kita cari dulu selama 12 menit. Kalau 12 menit itu dia naik berapa? Ya. 3 menit naik 2 derajat. Berarti kalau 12 menit naik berapa? Coba. Ada yang tahu? Masih ingat konsep perbandingan? Ya, waktu kelas 5 SD. Kalau 3 menit itu 2 derajat. Berarti kalau 12 menit ya, 3 ke 12 itu kamu kali berapa? 3 kali 4, 12 ya. Bener nggak? Perbandingannya berarti 1/4 nih ya. Oke, 3 ke 12 itu dikali 4. Otomatis ya, kalau gitu 2 derajat hasilnya di sini juga ya. Kita kalikan 4 perbandingannya ya. 2 dikali 4 sama dengan 8 derajat Celcius. Berarti 12 menit ini naiknya adalah 8 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanya apa? Suhu ruangan pendingin setelah 12 menit listrik padam. Ya, jadi selama 12 menit suhunya itu naik 8 derajat. Ya. Berarti kalau misalnya dari suhu awal ya, dari suhu awal kita tambahkan dengan kenaikannya, perubahannya. Ya, kan kenaikannya sama dengan perubahan suhunya. Nah, selama berapa menit? Selama 12 menit. Karena ditanya 12 menit. Kalau ditanyanya cuma 3 menit, ya kamu masukkan 3 menit. Begitu ya. Nah, suhu awalnya berapa? Suhu awalnya adalah minus 8. Ya, 18.
minus 18. Lalu ditambah berapa? Ditambah 8. Ya, karena apa? Karena 12 menit ini naik 8 derajat. Berarti kita tambahkan 8. Naik kan? Semakin besar. Ya. Jadi negatif 18 ditambah 8. Sama aja kayak kemarin kamu udah belajar juga 18 lingkaran merah ditambah 8 lingkaran hijau. Itu hasilnya 10 lingkaran merah. Berarti ya negatif 10. Jadi suhu ruangan setelah listrik padam selama 12 menit adalah negatif 10 derajat Celcius. Oke. Nanti kalau misi kecepatan, kalian bisa perlambat videonya. Ya, untuk bisa lebih paham lagi. Nah, kalau perlu kalian tulis waktu saya menjelaskan apa yang perlu ditulis. Contoh soal yang keempat. Dalam sebuah ujian, ditetapkan setiap jawaban benar diberi nilai 4. Setiap jawaban salah diberi nilai 1. Jika tidak dijawab, diberi nilai 0. Dari 50 soal, Ani dapat mengerjakan 40 soal. Setelah diperiksa, jawaban Ani yang benar adalah ada 25 soal. Berapakah nilai yang diperoleh Ani? Ya, hati-hati. Ini tidak bisa langsung dijawab ya. Jadi kamu harus pahami betul-betul kalimat demi kalimat. Untuk itu kalian harus tulis satu-satu, kalian bedah satu-satu. Ya, mungkin awalnya kamu agak panjang karena kamu harus bedah satu-satu, tapi lama-kelamaan saya yakin kamu akan lebih cepat. Karena kamu sering berlatih ya. Kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah aturan ujian. Ya, di sebuah ujian ditetapkan. Ini berarti aturannya ya. Satu jawaban benar adalah 4 poin. Oke. Lalu satu jawaban salah nilainya adalah negatif 1. Satu soal tidak dijawab itu nilainya 0. Oke. Sampai di sini kita lihat aturannya dulu. Lalu kita lihat jawaban Ani. Total soalnya adalah 50. Yang dikerjakan Ani itu 50 soal. Soal yang diberikan ke Ani itu 50 soal. Total seluruh soal 50. Tapi yang dikerjakan hanya 40. Lihat. Kalau dari 50 hanya dikerjakan 40, berarti nah, jawaban benarnya coba lihat dulu, kita lihat dulu jawaban benarnya Ani berapa? 25 soal. Berarti yang tidak dijawab berapa? Nah, yang tidak dijawab berarti 50 dikurang 40 karena total seluruh soal dikurangin total yang dikerjakan. Hasilnya 10 soal yang tidak dijawab. Nah, jawaban salah berapa jawaban salah? Jawaban salah berarti, nah kalau misalnya dikerjakan 40, ya dikerjakan 40 nih. Jawaban benar 25. Kamu bisa juga dicari dari sini. Ya. Dari 40, kamu kurang 25. Hasilnya adalah 15 juga. Hasil sama. Atau, kamu kerja dari total seluruhnya nih. Total seluruh soal 50. Kamu kurang 25 soal benar. Dikurang soal yang tidak dijawab. Sama dengan 15 juga. Sama ya. Kamu bisa pilih dua cara di sini. Untuk jawaban salah. Jawaban salah ya udah kamu cari aja nih jawaban yang dikerjakan dikurang jawaban benar, hasilnya 15 juga kok. Sama, ya. Oke, ditanya nilai yang diperoleh Ani. Berarti yang ditanya nilai Ani. Nah, poin jawaban benar ditambah poin jawaban salah ditambah poin tidak dijawab. Sebenarnya poin tidak dijawab ini nggak perlu kamu tulis. Kenapa? Nggak perlu kamu tulis karena hasilnya adalah 0. Ya, iyalah. Jadi kamu nggak perlu tulis sebenarnya. Tapi saya tulis aja ya, nggak apa-apa. Biar kamu bisa paham. Ya, jadi poin jawaban benar adalah berapa? Jawaban benar adalah 25 soal. Berarti kamu kalikan satu jawaban benar itu nilainya 4 poin. Berarti 25 kamu kali 4. Poin jawaban salah, ya berarti salahnya berapa di sini? 15 ya. 15 berarti kamu kali poinnya nih. Satu jawaban salah itu negatif 1. Berarti 15 dikali negatif 1. Sedangkan ini 10 kali 0,
10 ini sisa soalnya ya. Kamu abaikan aja sebenarnya, ini nggak perlu. Tapi biar kamu tahu hasilnya juga 0. Nah, masih ingat yang pernah diajarin saya ajarkan? Di kelas 5 seharusnya kalian sudah belajar ini ya. Ya, urutan operasi. Ya, jadi kalau urutan operasi itu ada dalam kurung dulu. Yang dikerjakan terlebih dahulu dalam kurung, baru pangkat atau akar, ya. Lalu dibagi atau dikali, dan yang terakhir itu ditambah atau dikurang. Biasanya dalam kurung dulu, ya, baru perkalian pembagian. Ini selevel, makanya warnanya sama. Lalu yang tambah kurang terakhir. Nah, kalau itu soal begini, ya bentuknya begini, berarti kamu kerjakan dulu perkaliannya. 25 dikali 4, 100. Ditambah, ini terakhir ya, 15 dikali negatif 1. Positif dikali negatif. Berarti negatif 15 ditambah 0. Ya. Hasilnya berapa? 85. 100 dikurang 15. Ya, 85. Jadi nilai yang diperoleh Ani adalah 85 poin. Oke, sampai di sini. Ya, saya harap kalian bisa mengerti latihan soal ini. Kalau misalnya kalian ada cara lain, cara yang lebih mudah, ya kalian boleh digunakan, asalkan itu tidak menyalahi konsep. Oke, sekian dari saya. Dan selanjutnya saya punya latihan soal di sini. Silahkan kamu pause video ini, lalu coba kamu kerjakan sebagai latihan kamu ya, agar kamu bisa lebih paham lagi. Oke, ya. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikannya ya. Sampai jumpa.